Oke, selamat siang adik-adik. Bertemu kembali dengan saya Anzar Timam. Kali ini saya sapa adik-adik, semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Tetap semangat walaupun tetap belajar dari rumah. Oke adik-adik, materi kita di pertemuan kali ini tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, tapi di sini slide-nya akan sangat singkat sekali. Tapi nanti ada file PDF yang adik-adik dapat lakukan praktek langsung. Dan besok untuk pertemuan keduanya saya mau kita live meeting menggunakan Zoom. Nanti saya kirim ID Zoom dan passwordnya melalui Classroom. Nah, untuk itu di sini saya hanya akan memperkenalkan apa itu VLAN Trunking Protocol dan ada modul untuk praktek langsungnya, karena kemarin kita sudah coba sekilas tentang Trunking Protocol ini. Jadi saya harap adik-adik bisa mempraktekkan modul yang nantinya saya sharekan bersama video ini. Apa itu tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Ya, di sini nantinya setelah kita belajar trunking atau trunk pada VLAN ini, adik-adik diharapkan nanti bisa memahami tentang fungsi dari trunk pada VLAN. Kemudian nanti adik-adik bisa mendesain jaringan dengan menerapkan VLAN trunking dan melakukan troubleshooting atau analisa, ya, secara dasar atau analisa dasar tentang VLAN. Nah, apa itu VTP atau VLAN Trunking Protocol? VLAN Trunking Protocol merupakan suatu protokol untuk mengenalkan suatu atau sekelompok VLAN yang telah ada agar dapat berkomunikasi dengan jaringan. Nah, VTP merupakan fitur layer 2 yang terdapat pada jajaran atau jaringan switch Cisco Catalyst yang sangat berguna, terutama dalam lingkungan switch skala besar. Jadi untuk skala besar VTP ini sangat berguna sekali, ya. Meliputi skala besar kan dia punya local area network, ya, dan beberapa virtual local area network. Nah, kemudian VLAN juga dapat mencakup beberapa switch. Jadi VLAN itu bisa lebih dari satu switch, ya. VLAN yang sama bisa memiliki atau dimiliki oleh beberapa switch. Nah, bisa mencakup beberapa switch. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonfigurasi VLAN pada beberapa switch. Kemudian switch-switch tersebut akan kita hubungkan dengan pasangan port per VLAN. Nah, kemudian kelemahan cara ini, ya, banyak sekali port switch yang menghubungkan antara switch, ya, sehingga cara yang manual atau cara ini bisa disebut juga sebagai cara yang lebih manual, sehingga membutuhkan banyak waktu, ya. Kemudian kalau manual sulit juga untuk dikelola. Nah, untuk itulah muncul VLAN trunking yang tujuannya untuk menghubungkan switch dengan interlink atau uplink. Jadi nanti akan mempermudah untuk menghubungkan antar switch yang memiliki beberapa VLAN, ya, VLAN yang sama. Jadi ada lebih dari satu switch tapi memiliki VLAN yang sama. Jadi nanti VLAN trunking ini akan menghubungkan antar switch tersebut, ya. Nah, keuntungannya apa, gitu ya? Keuntungan yang kita dapat peroleh untuk menerapkan konsep VTP berupa yang pertama itu ada konfigurasi VLAN-nya akan lebih stabil untuk semua switch yang ada di jaringan atau network. Kemudian pengiriman VLAN advertisement, ya, terjadi hanya di
transport. Jadi hanya di transport itu dilakukan proses VLAN advertisement-nya gitu ya. Kemudian di poin ketiga ini menambah VLAN secara plug and play. Jadi kita sudah konfigurasi misalnya satu VLAN di satu suite, kita mau menambahkan suite yang lain ya untuk VLAN yang sama, kita tinggal colokkan saja setelah kita konfigurasi suite tersebut. Nah, jika misalnya kita tidak butuh lagi, kita tinggal cabut saja itu suite yang baru tadi, misalnya seperti itu. Makanya disebut dengan plug and play. Begitu kita colok langsung bisa beroperasi. Nah, trunking dan monitoring VLAN yang lebih akurat. Nah, ini secara umumnya VTP itu ya seperti ini gitu. Jadi untuk memahami lebih lanjut, kita bisa lihat di modul praktikum. Kita gunakan nanti live meeting dengan Zoom untuk praktikum di pertemuan berikutnya. Akan tetapi karena kita sudah menyinggung kemarin bagaimana konfigurasi VLAN, kemudian bagaimana menyinggung sedikit tentang VTP ini, maka di modul tersebut sudah ada beberapa latihan untuk membuat topologi jaringan dengan beberapa switch dan menerapkan VTP tersebut. Jadi adik-adik bisa coba besok pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua dari materi ini, kita akan praktekkan secara langsung melalui live Zoom. Nanti saya sharekan melalui Classroom ID dengan password Zoom-nya. Demikian adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat dan mengerti dan dapat mempraktekkan secara langsung bagaimana penggunaan VTP ini dalam membangun sebuah jaringan. Terima kasih.